Nah, untuk menjawab soal tweak, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang perlu dipersiapkan adalah kita harus mengenal bentuk subjek dan bentuk kata kerja. Mana itu subjek dan mana itu kata kerja. Nah, ada beberapa jenis kata apa namanya subjek yang perlu kita pelajari. Kind of the subject. Jadi jenis subjek. Yang pertama pronoun. Pronoun itu kita sebut sebagai kata ganti ya. Kata ganti yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu I, you, we, they, he, she, it ya. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai subjek. Jadi nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan I, you, we, they, he, she, it, nah kemungkinan besar itu berada di posisinya subjek. Oke. Contoh, they want an expensive car. Nah, ini ya. They-nya dia berada di posisinya subjek. Kemudian yang kedua yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu noun atau noun phrase. Oke. Noun kata benda ya, noun phrase itu rangkaian kata benda yang diakhiri oleh kata benda. Oke. Nah, kita ketahui bentuk kata benda itu ada singular, ada tunggal, ada jamak, plural. Atau uncountable, benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, benda yang tidak bisa dihitung. Biasanya berupa liquid, water, oke, dan lain-lain ya, oil, kemudian money dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa di-searching sendiri bentuk uncountable noun itu apa saja. Contoh, the car is expensive. Nah, kata benda juga bisa dijadikan sebagai subjek. Kemudian yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu indefinite pronoun. Nah, atau disebut sebagai kata ganti yang tidak jelas. Oke, kata ganti yang tidak jelas. Contohnya someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Oke. Nah, ini bisa berada di posisinya subjek. Namun ingat, kalau dia berada di posisinya subjek, indefinite pronoun ini, maka pastikan verbnya berupa tunggal. Is eating. Pakai is ya. Oke. Pastikan verbnya berupa tunggal, pakai is. Nggak boleh pakai are. Jadi nggak boleh everybody are eating. Meskipun everybody itu maknanya jamak kan. Everybody semua orang kan. Semua orang. Tapi hitungannya tuh tunggal, pakai is. Is eating. Oke, pakai is, was gitu. Kemudian yang keempat yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu verb ing atau disebut dengan namanya gerund. Oke. Gerund juga bisa dijadikan sebagai subjek. Contoh, reading a book is my hobby. Membaca buku adalah hobi saya. Nah, yang bisa dijadikan sebagai subjek ini ya, reading-nya ya, bukan a book-nya. Oke, bukan a book-nya, tapi reading-nya. Nah, sama halnya di indefinite pronoun, maka verb verb ketika subjeknya berupa gerund, maka pastikan tunggal, pakai is. Jadi nggak boleh pakai are. Reading a book. Oke. Is pakai is. Is, was, verb s or es gitu ya. Next. Nah, visiting nah contoh. Contoh lagi visiting many place is my hobby. Oke. Maka yang dihitung subjek adalah verb ing-nya, gerund-nya. Bukan many place-nya. Meskipun many place-nya jamak ya. Jadi nggak boleh visiting many places are. Nggak boleh. Oke. Maka jawaban yang tepat yaitu is ya. Seharusnya pakai is. Visiting karena subjeknya visiting, gerund-nya saja. Oke. Kemudian yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu noun clause. Oke, noun clause, klausa. Klausa. Oke, yang berada di posisinya kata benda. That I like coffee is true. Nah, subjeknya berupa klausa. Ada conjunction, that itu conjunction, I-nya subjek, like-nya verb. Conjunction subjek verb berada di posisinya subjek. Oke. Verbnya, nih verbnya isi ya. Oke. Nah, ini subjeknya berupa klausa. Nah, gitu terkait jenis-jenis dari subjek. Oke, dan lain-lain. Pasti ada lagi nanti. Kata kerja. Jenis dari kata kerja yang pertama bentuk be. Oke, be ya. Be is, am, are, was, were.
Jadi nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketika menemukan be is am are was were itu pastikan dia berupa kata kerja. Sudah pasti ya, dia berupa kata kerja. Contoh, someone is in front of my house. Semuanya subjek ya tadi, berupa indefinite pronoun. Oke, verbnya pakai is. Nah, is-nya yaitu berupa kata kerja. Nah. Next, number 2, verb 1. Verb 1 atau verb kata kerja pertama juga bisa dijadikan sebagai kata kerja. Nah, berinfinitif atau infinitive form tadi kan. Contoh, they visit my house. Visitnya sebagai kata kerja. Sedangkan subjeknya they ya. Oke, pronoun tadi. Next, yang ketiga yaitu verb s or es atau disebut dengan namanya additional infinitive. Ini juga bisa dijadikan sebagai kata kerja. Contoh, he visits my house. Visitnya ya sebagai kata kerja. Subjeknya he, visitnya adalah kata kerjanya. Verb atau predikatnya. Yang keempat yang bisa dijadikan sebagai kata kerja yaitu verb 2 atau past form. Nah, kita ketahui verb 2 ada dua ini ya, ada dua bentuk ya, ada regular, ada irregular. Regular itu kata kerja verb 2 yang beraturan, di mana mendapatkan tambahan d or id. Dari verb 1 mendapatkan tambahan d or id. Contoh, visit menjadi visited gitu ya. Oke. Contoh, Ipin visited his grandfather. Nah, ini berupa kata kerja. Sedangkan bentuk irregular, nah bentuknya berbeda ya, sesuai kamus. Contoh, drive ya, drive menjadi drove. Nah, oke. Ride menjadi road. Gitu, verb 2-nya. They drove a car. Gitu. Next. Yang bisa dijadikan sebagai kata kerja lagi yaitu be bertemu dengan verb ing. Nah, verb ing ya. Oke, be bertemu dengan verb ing. Nah, verb ing harus didahului oleh bentuk be kalau mau disebut sebagai kata kerja. Be itu apa tadi? Is, am, are, was, were ya. Is, am, are, was, were. Oke. Contoh, the boy is studying TOEFL. Oke. Laki-laki tersebut, anak laki-laki tersebut belajar tuh TOEFL. Nah, ini study yang verb ing didahului oleh bentuk be. Maka disebut sebagai kata kerja. Namun, namun verb ing, kalau nanti ada verb ing tapi tidak didahului oleh bentuk be, is, am, are, was, were, maka itu tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Oke. Kalau ada verb ing tidak didahului oleh bentuk be, is, am, are, was, were, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Oke, Oke, terus disebut sebagai apa? Nah, disebut sebagai adjektif. Nah, contoh di sini, the boy studying TOEFL is my friend. Di sini ada verb ing ya, tapi tidak didahului oleh bentuk be. Maka study-nya bukan kata kerja. Sehingga subjek dalam kalimat ini yaitu the boy-nya subjek, verb-nya mana? Is, bentuk be tadi. Studying-nya jadi menjadi adjektif. Oke, studying-nya adjektif. Itu. Next, number 6, verb 3. Nah, sekarang verb 3, past participle. Oke, past participle. Be bertemu dengan verb 3. Oke, verb 3 ini sama kasusnya dengan verb ing ya. Harus didahului oleh bentuk be kalau mau disebut sebagai kata kerja. Oke, atau disebut dengan past participle ya. Oke, didahului oleh bentuk be atau have. Oke, be itu tadi apa? Is, am, are, was, were. Sedangkan have, keluarganya have, has, had. Itu keluarganya. Oke, had. Jadi verb 3 harus didahului oleh bentuk be dan have kalau mau disebut sebagai kata kerja. Contoh, the car is driven by my uncle. Nah, driven ini ya, driven-nya didahului oleh bentuk be, is. Maka disebut sebagai kata kerja. Namun, kalau tidak didahului oleh bentuk be atau have, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Akan tetapi disebut sebagai adjektif. Nah, disebut sebagai adjektif. Contoh, the car driven by my uncle is expensive.
Sehingga dalam kalimat ini subjeknya yaitu the car. Tadi kata benda ya. Sedangkan verbnya adalah is. Nih, verbnya adalah is. Kemudian yang bisa dijadikan sebagai kata kerja nomor 7 yaitu modal. Oke, modal ya. Will, would, shall, should, may, might, must, dan lain-lain. Nah, oke, itu bisa disebut sebagai kata kerja. Ingat, modal harus bertemu dengan verb 1. Jadi modal nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Modal tidak bisa berdiri sendiri. Harus diikuti oleh verb 1 ya, atau berinfinitive. Oke. Contoh, I must study TOEFL. Saya harus belajar TOEFL. Nah, ya. Harus diikuti oleh verb 1. Contoh kalau kalimatnya gini gimana? Saya harus rajin. Bagaimana kalimatnya? Kalau saya harus rajin. I must I must be diligent. Oke. Nah, kalau dalam apa namanya? Saya rajin kan ini kalimat nominal ya. Oke, kalimat nominal kan tidak memiliki verb 1. Terus kalau modal harus bertemu dengan apa? Nah, modal harus tetap bertemu dengan verb 1. Ternyata is, am, are, was, were itu memiliki verb 1. Verb 1-nya is, am, are, was, were yaitu bentuk be. Oke, be ya. Be. Jadi I must be diligent. Saya harus rajin. Kan gitu. Next, number 8. Nah, have atau be bertemu dengan to infinitive. Nah, to infinitive, to verb 1 ini bisa disebut sebagai kata kerja ketika didahului oleh bentuk have, keluarganya have ya, have, has, had, dan be, is, am, are, was, were. Oke, contoh, I have to go to the market. Saya harus pergi ke pasar. Nah, ini bisa disebut sebagai kata kerja. Namun kalau tidak didahului oleh have dan be, oke, maka ini tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Nah, contoh, I want to study TOEFL. Nah, to study-nya ini kan tidak didahului oleh bentuk be atau have ya. Maka to study-nya bukan kata kerja. Subjeknya I berarti verb-nya want. To study-nya bukan kata kerja. Di modulnya ada ya. Setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Sudah dibacakan tadi ya. Nah, contoh dalam apa namanya kalimat ini. Oke. Bla 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 was backed up for a mile on the freeway. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Okay, yesterday in the morning, traffic or car. Nah, jawabannya adalah traffic. Oke. Nah, ini tadi be ya. Was kan termasuk kata kerja ya. Was bertemu dengan verb 3. Back kan verb 3 ya. Oke. Ini be, kemudian ini verb 3. Maka ini disebut sebagai kata kerja. Maka yang dikosongi ini adalah bentuk subjek. Number 10. Correct. Oke, correct. Oke, subjeknya berarti mana? The new machine. The new machine subjek ya. Verbnya is. Is kata kerja. Processes ini ada s atau is? Juga kata kerja. Ya kan? Double. So the answer is incorrect. Double verb. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya prosesisnya kita ganti processing kan verb ing. Verb ing didahului oleh bentuk be. Nah, ini satu kesatuan. Nah, sekarang kita masuk ke part 1 ya. Nah, fotograf. Bentuk foto kita bisa diminta untuk menebak yang sesuai apa yang ada di gambarnya. Statement apa yang ada di gambar. Okay, in part 1 you will see the direction and a sample photo on the first page and only the photo thereafter. Oke. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Oke. Bentuk fotonya, bentuk gambarnya. Kemudian skripnya pasti nanti tidak tersedia ya. Di tes nggak ada tidak tersedia. Kita diminta untuk mendengarkan saja. Seumpama nih, seumpama ada skripnya.
Oke, mohon maaf, mohon izin PC komputer. Oke, boleh, boleh. Oke, naratornya Bu Sumama seperti ini. Look at the photo marked number 1 in your textbook. Gimana? Terlihat semua ya? Ininya gambarnya? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Dari gambar ini. They're looking for sitting, they're having a meeting, they're reading newspaper, they're eating a meal. Oke, bravo ya. Dia sedang meeting. Oke. Nah, kalau masih ada script-nya masih mudah. Tapi kalau nanti listening antara sitting, meeting ini kan suaranya hampir sama. Ya, suaranya hampir sama. Apalagi kalau masih belum terlalu bias apa yang kita dengar yang kita dengar biasanya yang akhiran-akhir aja, ing aja kan. Oke. Jadi hati-hati. Oke. They're having a meeting. Nah, tipsnya nah, langsung aja masuk identify verb that might describe activities in photo. Nah, caranya kita lihat apa aktivitas yang ada di foto. Seumpama nih, ini sebelum sebelum melihat pilihan jawabannya udah ketahuan ya. Ini sedang nelpon. Oke, she is bla 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 on the phone. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Checking, climbing, dialing, opening. Talking. Ya, talking. Ya, benar ya. Sedang berbicara. Great. Kemudian, nah nih foto ini. Pilihannya ini tadi. Checking, climbing, dialing, opening, pulling, pushing, talking. Apa? Pushing. Iya, pushing. Pushing. Oke. Great. Nomor 3. Nih. Tadi pushing ya? Pushing atau pulling? Bedakan pushing sama pulling. Pulling menarik. Pulling ya. Pulling. Oke, udah tahu lah ya kalau masuk ke Indomaret, pulling atau pushing. Iya, pintunya ditarik. Kalau ditarik berarti pull. Kalau ini berarti push. Nah, sekarang ini apa? Climb. Climb ya, climbing. Great. Nah, begitulah bentuk soal TOEIC di part 1. Oke. Statement A dan statement B ini nggak usah. Nah, sekarang bentuk ini ya, bentuk preposisi. Sebagaimana digambar ini. Kalau seperti ini bolanya masuk setengah atau sebagian itu namanya in ya. Kalau di atasnya dinamanya on. Seumpama buku ya, buku di atas meja. Buku berada di atas meja, maka pakai on. On itu dia nempel di dinding. Jam on ya. Kalau jam dinding on. Kemudian kalau di sini under kalau di bawahnya. Kalau di atasnya, bola di atasnya, di atas tapi nggak nempel, berarti over atau above. Over atau above. Sekarang in. Kalau ini in, on tadi ya. Above ini sudah. Nah, kalau ini. Kalau di sebelahnya tapi tidak nempel, berarti next to atau beside. Kemudian kalau di tengah berarti between, sedangkan ini
In front of, depan. Kalau ini berarti belakang ya. Yang terakhir belakang. Nah, sekarang kita lihat di sini nomor 1. The lamp is bla 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 the bed. Kira-kira jawaban itu apa? Between. Between. Oke, jawabannya between. Nomor 2, the picture are, nah gambar On. are Move. Back. On. On. over. Bed Over. kan? Nah, kalau over itu di Over. atas tapi tidak nempel di bed. Oke, maksudnya. Kalau on itu nempel ya. Kemudian the pillow are, nah kalau pillow on. Nah, karena dia nempel. Kemudian nomor 4. Nih, the car, nih kelihatan nggak sih? The car is parked bla 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 the building. Beside. In front In of. front of. In depan dong, di depan. Kan jalan. Kemudian the street are bla 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 the building. Beside. Hah? Beside. Nah, baru beside. In front of. Oke, Beside. beside. Namanya depan itu pasti ngadap jalan. Pada umumnya ya, pada umumnya ngadap jalan. Kayak gitu. Nomor 6, the flower are bla 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 the face. On the. In. Flower In the face. in, dia kan masuk nih flowernya. Kemudian nomor 7, the pen is bla 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 the book. On. Nah, On itu baru. table. Nah, Beside. kan buku. Oke, bisa Iya. buku. Oke. Kalau meja berarti on. Oke, kemudian the computer monitor is bla 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 the desk. On ya. Nah, on desk. Desk kan meja ya. Table, desk, meja. Oke. Nah, sekarang nomor 1. Kira-kira apa nih? Yang tepat. Statement yang tepat. The phone is next to the lamp. Oke. The phone is next to? Is The lamp? next to the lamp. Oke, benar ya. It's next to the lamp. Oke, benar ya. Nomor 2. Jawabannya apa nih? A. Oke. Looking at book. Looking at, melihat ya. Melihat buku. Trying to cook. Ya, benar. A ya. Nomor 3. Nih, apa nih? Bravo. The book is open. Is open. Book The book is open. Oke, bukunya terbuka ya. Oke, nomor 4. The men are shaking hands. Iya, bersalaman ya. Shaking hands, bersalaman. Oke, nah gitu tadi ya. Ini analisanya. Oke. Nah, sekarang listening practice. Are you ready? Yes. Yes. Ya. Sebentar, saya cariin recordnya. For the TOEIC test. Part 1. Photos. Directions. Look at each photo. You will hear 4 statements about the photo. The statements are not in your book. Mark the letter of the statement that best describes the photo. You will hear each statement only once. Number 1. A. They're trying to sleep. B. They're crossing the street. C. They're buying umbrellas. D. They're talking on the train.
Number 2. A. The boats are at the dock. B. The waiters are very calm. C. The boots are wet and muddy. D. The ships are out at sea. Number 3. A. They're checking out of a hotel. B. They're hopping down the line. C. They're trying on shoes. D. They're at the checkout line. Number 4. A. A picture is hanging on the wall. B. The basket is empty. C. There's a picture Kira on tolong the di-mute table. dong. D. The bread is on the plate. Number 5. A. He's walking toward the audience. B. He's wearing his glasses. C. He's pointing at the chart. D. He's standing behind the podium. Number 6. A. There are bottles on the table. B. The computer is closed. C. There are 3 pictures on the wall. D. The clock is on the table. Number 7. A. The passengers are getting on the plane. B. The plane is ready to leave. C. They're loading the plane. D. They're working in the rain. Number 8. A. The pens are to the right of the computer. B. She's writing on her computer. C. The scissors are in her hand. D. She's talking on the phone. Number 9. A. The rose is quite large. B. The tables are in rows. C. They're facing the screen. D. The tables are empty. Number 10. A. The farmer is working hard. B. The doctor is walking home. C. The pharmacist is talking on the phone. D. The patient is looking for help. Oke, bagaimana? Kira-kira jawabannya? Yakin? Insya Allah. Insya Allah yakin. Oke. Langsung aja ya kita bahas. Nomor berapa tadi? Nih, nomor 1. Jawabannya apa? B. Ya, B. Oke, some people with umbrella are crossing a city street. Oke, benar. B ya. Nomor 2, jawabannya apa? I. Hah? Bukan. A. E. A. Iya. Ada 2 ferry, apa namanya, ferry boat, boat ferry are tied up at dock. Oke.
Oke. Nomor 3 jawabannya. D. Oke, 3D ya. Ada 2 customer sedang check out lah. Oke, di toko grosir ya. 2 customer kan? Check out. Nomor 4, jawabannya apa? Iya, benar. Jawabannya C. A full picture seat on the corner of the table. Oke. Next, number 5. Jawabannya apa? D. Nih, mudah banget. D. Delta ya, D, delta. D. A businessman is standing behind a podium talking to an audience. Ada behind nih tadi ya. Nomor 6. Nomor 6. Jawabannya? A. Bottle on the Ya. table. Oke, benar. Nomor 7. C. Delta. Charlie. Workers, para pekerja. Ya, Charlie. Nomor 8. Bravo. B. Oke, bravo. 9. Bravo lagi. 9 bravo C. ya. 10 C. 10 C, ya benar. Oke. Gimana? Bisa lah ya? Oke. Oke, bisa semua nih ya. Salah satu. Oke, wait. Salah. Nah, pertanyaan awal memang gini, masih mudah ya. Tapi kalau sudah nanti apa namanya? Oke, satu pembicara kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan, nah itu yang agak sulit nanti di part yang keempat. Namun di keempat ini nggak kita bahas ya gitu. Silahkan dipelajari sendiri gitu. Oke. Nah, di part 2, nah sekarang part 2. Nah, tadi kan 10. Ini part 2 pertanyaannya kira-kira 20 ya pertanyaan di sini, 20. Kalau tadi udah benar 10, question ini benar 20, kan udah 30. Oke. Untung-untung udah dapat apa namanya? 80 soal. Kan listening soalnya 100 ya? 100. Jadi ada 200 soal. Listening 100, reading 100, 200. Targetnya berapa sih Bapak-Bapak dan Ibu-ibu nih? 400 minimal. 400. Bisa lah. Masih bisa. Kira-kira berapa soal ya Mas ya? Yang benar ya? Harus benar ya? Harus benar. Oke, setengah-setengah paling tidak. Ya. Paling tidak 50, listening 50, kemudian readingnya 50, setengah-setengah. Nah, sekarang bagian apa nih? Part 2 ya. Question respond. Kita diminta untuk merespon. Langsung saja bentuk pertanyaannya nanti seperti ini. Yang harus kita ketahui ada information question, yes no question, embedded question, kemudian polite question, embedded question, kemudian ada statement. Nah, di sini untuk apa namanya? Skripnya itu atau soalnya itu pilihannya itu tidak dicantumkan di ini ya. Sebagaimana di part 1 tidak dicantumkan di papernya nanti. Nah, itu soal nomor 1 nih. Where should I put this package? Ini contoh skripnya ya. Where should I put this package? Oke. Di mana seharusnya saya menaruh paket ini? Kira-kira jawaban yang tepat apa? B. B. Kenapa B? Nah, karena ini pertanyaannya where di mana? Di mana apa namanya? Where itu menanyakan tempat. Kalau menanyakan tempat berarti jawabannya juga tempat. Nah, ini kan tempat ya. Nah, gitu. Lanjut nomor 2. Who made these photocopies? A. Ya,
Siapa? Nah, ini siapa ya? Pertanyaan siapa? Berarti jawabannya oh, orang. Siapa yang membuat fotokopi ini? Peter. Oke, Peter. Nah, gitu ya. Udahlah. Oke, nah sekarang pertanyaan-pertanyaan apa namanya responnya seperti apa? Kalau pertanyaan who put the package on my desk? Siapa yang menaruh paket ini di meja saya? Oke, berarti information requested-nya berupa person, orang pasti. Oke, nanti sampel responnya, pilihan jawabannya nanti seperti ini. Kemungkinan seperti ini. John did, atau siapa did gitu ya. Nah, seperti ini jawabannya. Intinya nama ya, nama orang. Kemudian kalau pertanyaan seperti ini. Whose car is this? Whose car? Berarti kepemilikan ya. Mobil siapa ini? Oke, berarti owner, kepemilikan. Oke, sampel responnya kemungkinan seperti ini. It is Miss Park. Oke. Kemudian what did you buy? Apa yang kamu beli? Apa yang kamu beli? Apa? Apa berarti menanyakan benda. Benda ya. Oke, yaitu a new computer. Kata benda berarti nanti kalau ada pertanyaan seperti ini. Kemudian what did they do last night? Apa yang mereka lakukan tadi malam? Oke. Maka jawabannya nanti berupa aktivitas. Nah, responnya seperti nanti. They had dinner at a restaurant. Oke, nih. Kemudian when atau what time, when kapan atau what time, jam berapa mereka tiba. Nah, maka jawabannya adalah waktu. Oke. Nah, responnya, contoh sampel responnya late last night. Kemudian where. Nah, tadi ya, sebagian pertanyaan tadi where is your office? Berarti ini menanyakan tempat, location. Oke, maka jawabannya pasti berupa tempat. Nah, biasanya kalau jawaban tepat itu seringkali diawali bentuk preposisi. Nah, seringkali. Namun nggak selalu ya. Nggak semuanya maksudnya, nggak semuanya. Oke, intinya berupa tempat. Gitu. Kemudian which desk do you want? Nah, ini berarti which desk? Meja yang mana yang kamu inginkan berarti menanyakan pilihan. Maka jawabannya pasti ini nanti I'll take the one by the window. Oke. Kemudian why? Why was he late? Kenapa dia telat? Berarti menanyakan reason, alasan. Discuss broke. Nah, alasannya apa? Rusak. Kemudian how do you get to work? Oke, how bagaimana? Berarti jawabannya berupa manner atau metode. Cara ya, intinya cara. Oke, by bus usually. Kemudian how many, berapa banyak? Berarti ini kuantitas, hitungan ya. Only 3, about 20 sheets kan gitu. Kemudian how often, seberapa sering. Berarti menanyakan frequency, keseringan ya. Every 2 weeks, setiap 2 minggu dan sebagainya. Dan lain-lain ya. Nah, gitu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ingat dan jawabannya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, kalau seperti ini, what time the train leave? Kira-kira jawabannya apa nih? What time? Kan jam berapa? At 10 o'clock. Iya, C. berarti menanyakan waktu. Great. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang yes no question. Oke. Pertanyaan yes no question. Yes no question. Contoh, is this your desk? Maka nanti possible responnya yes or no. Oke, kalau yes no question berarti jawabannya pasti yes or no. Contoh, is this your desk? Yes, I like working by the window. Atau mine's over there. Oke. Auxiliary kalau pertanyaannya pakai is, maka jawabannya nanti juga pakai is atau are ya. Oke, is gitu ya. Jangan nanti berbeda tenses. Kalau berbeda tenses nanti salah gitu. Cuma is this your desk?
Contoh yes, Sumama jawabannya nanti pakai yes, I was gitu Sumama. Itu berarti salah. Oke. Kemudian are you going out for lunch? Nah ini. Yes, I think so. Not today. Nah gitu. Kemudian weren't you out? Oke. Maka jawabannya berupa pas ya. Were you out town last week? Berarti jawabannya yes or no. What was your new assistant? Oke, yes or no ya. He started last week atau that's my boss. Jawabannya pakai was or were. Okay, let's open our class in this evening by praying according to trust one another. Let's pray, begin. Segera daftarkan diri Anda karena kesempatan selalu bertemu dengan kesiapan.